Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semangat luar biasa. Semangat. Alhamdulillah. Bagaimana liburannya kemarin, Nak? Sedih Bu. Kenapa sedih? Bukannya harusnya kita refreshing seperti itu, bahagia? Kan liburan di rumah Bu. Oh iya, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatannya, Nak. Baik Bu. Baiklah, hari ini kita mulai pelajaran kita, yaitu tentang fungsi pelayanan konseling. Jadi, fungsi pelayanan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan konseling. Fungsi layanan konseling sendiri ada 5, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan fungsi advokasi. Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman bagi konseli atau kelompok konseli terhadap dirinya, lingkungannya, dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Contohnya, seperti guru BK memberikan pemahaman terhadap murid-muridnya mengenai seperti informasi-informasi mengenai jenjang perkuliahan, jenjang karir yang dipilih, ataupun jenjang organisasi yang ingin dia ikuti. Itulah fungsi dari fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya konseli atau kelompok konseli dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang mungkin dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan atau kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses berkembangnya. Adapun contoh dari fungsi pencegahan ini, misalnya anak-anak diberitahukan mengenai bahaya dampak narkoba. Jadi sebagai guru BK kita memberitahukan kepada anak itu bahwa narkoba itu tidak baik untuk masa depan dan dapat menghambat perkembangan dari anak tersebut, sehingga tercegahlah anak ini dari bahayanya narkoba. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan konseli atau kelompok konseli untuk memecahkan masalah-masalah yang dialaminya dalam kehidupan dan atau perkembangannya. Di mana di sini di saat seorang siswa bermasalah, maka dia boleh mencurahkan hatinya kepada seorang guru BK atau meminta pendapat, sehingga dia dapat mengentaskan masalahnya atau dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga si anak ini menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih dewasa ke depannya. Apakah anak-anak semua merasa paham? Paham Bu, paham Bu. Baiklah, kita lanjut ke fungsi keempat, yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan yaitu memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik agar tetap menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan. Misalnya, siswa ini memiliki bakat di bidang olahraga. Olahraganya seperti main sepak bola. Jadi, karena dia sudah memiliki bakat dari awal, maka si guru BK ini memberikan kepadanya dorongan atau motivasi sehingga dia terus-terus berlatih menjadi pemain sepak bola yang lebih profesional, sehingga lebih berguna nanti ke depannya. Jadi apapun bakat yang dia miliki akan terus diasah dari motivasi yang diberikan si guru BK, bahwa dia itu perlu mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih bermanfaat ke depannya. Yang kelima, fungsi advokasi. Fungsi advokasi adalah fungsi konseling
yang menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak dan atau kepentingan kependidikan dan perkembangan yang dialami konseli atau kelompok konseli. Misalnya seperti ini. Siswa ini bermasalah di sekolah atau dia datang terlambat terus ke sekolah karena orang tuanya. Jadi ketika diselidiki ternyata si anak ini terlambat ke sekolah karena orang tuanya memberikannya tugas-tugas berat di rumah, seperti harus mengantar adiknya terlebih dahulu, harus melakukan pekerjaan rumah terlebih dahulu, sehingga si anak ini tidak fokus kepada sekolahnya. Maka di sini seorang guru BK akan menunjukkan fungsi advokasi atau pembelaan terhadap si anak tersebut. Ketika si anak bermasalah, maka akan dilakukanlah panggilan orang tua. Jadi di saat melakukan panggilan orang tua akan dilakukan diskusi terhadap orang tua tersebut dan pembelaan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tentunya memanfaatkan waktunya seefisien mungkin, sehingga orang tua mampu memahami bagaimana seharusnya waktu yang tepat untuk si anak. Nah, itulah fungsi-fungsi dari layanan konseling. Baiklah, apakah ada pertanyaan anak-anak? Ada, Bu. Baiklah, kepada Bu Narudia, Ibu persilahkan. Menurut Ibu, apakah pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi bimbingan konseling? Coba Ibu jelaskan. Kalau menurut Ibu, fungsi layanan konseling itu tergantung sekolahnya masing-masing dan tergantung kepada guru BK-nya. Misalkan pada sekolah tersebut fasilitasnya atau mungkin murid didiknya melebihi kapasitas daripada guru BK yang dimiliki. Sedangkan guru BK hanya mampu melayani 150 siswa untuk satu orang guru BK. Sementara siswa di sekolah tersebut ada 800 orang dan guru BK-nya hanya satu orang. Maka fungsi pelayanan BK pun akan berjalan tidak bagus atau tidak efisien. Mungkin akan banyak permasalahan yang belum terpecahkan. Sedangkan untuk guru BK yang pas dan juga jumlah siswa yang diatasi itu semestinya, maka dapat dilakukan fungsi layanan yang seharusnya sesuai dengan fungsi-fungsinya, sehingga tercapailah sekolah itu dengan guru BK yang profesional dan bekerja dengan efektif. Baiklah, apakah anak Narudia merasa mengerti? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lain anak-anak? Tidak, Bu. Oh, baiklah, sudah tidak. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Bagi yang bisa menyimpulkan, akan Ibu beri nilai tambahan. Saya, Bu. Oh, baik, Nak Coki, silahkan. Sesuai penjelasan Ibu tadi, jadi fungsi pelayanan konseling itu ada 5. Yang pertama, fungsi pemahaman atau understanding function, yaitu fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman bagi konseli atau kelompok konseli tentang dirinya, lingkungannya, dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Ya, lanjut. Yang kedua itu fungsi pencegahan atau preventive function, yaitu fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya konseli atau kelompok konseli dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Yang ketiga, fungsi pengentasan atau curative function, yaitu untuk memecahkan masalah-masalah yang dialaminya dalam kehidupan atau perkembangannya. Yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, development and preservative, yaitu memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik agar tetap menjadi lebih baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah fungsi advokasi, yaitu pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak
atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami konseling atau kelompok konseling. Itu saja, Bu. Terima kasih. Bagus sekali anak, kesimpulannya dicatat semua. Tolong berikan aplaus kepada anak Coki. Baiklah, apakah masih ada yang bisa menyimpulkan? Saya rasa cukup, Bu. Oh, sudah tidak ada lagi ya. Itulah pembahasan kita hari ini. Jadi, dari pembahasan kita sudah disimpulkan oleh Nak Coki dan berbagai pertanyaan dari anak ibu sekalian. Baiklah, ibu akan memberikan tugas. Apakah kalian menerima tugas? Tidak apa-apa, ini tugas individu. Dan jika ada kendala, kalian boleh memberitahu kepada ibu sendiri atau chat pribadi saja boleh. Baik, Bu. Baiklah, tugas individunya yaitu memberikan contoh dari setiap fungsi yang telah kita pelajari hari ini. Minimal satu contoh dalam satu fungsi. Dan jika lebih, nilainya akan semakin bagus dan semakin bertambah. Karena semakin banyak contoh yang kalian berikan, akan semakin lebih memahami kalian pada materi kita hari ini. Maaf, Bu, pertanyaannya bisa diulang, Bu? Pertanyaannya, memberikan satu contoh dalam setiap fungsi yang kita pelajari hari ini. Sudah dicatat, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah kalian merasa kesulitan dengan tugasnya atau ada pertanyaan lain? Bu, kira-kira ini pengumpulannya kapan ya, Bu? Oh, kalau untuk deadline-nya Ibu kasih minggu depan. Sudah bisa kan? Ini tulis tangan atau file Word atau PDF, Bu? Ibu rasa dalam bentuk file Word saja, karena mengenai offline atau mengenai tatap muka seperti ini tidak bisa sering-sering kita lakukan, apalagi kita terkadang tidak selalu memiliki kesehatan yang fit, terutama kita dalam kondisi pandemi COVID. Jadi kita harus terus menjaga kesehatan dan tentu saja mengikuti protokol kesehatan. Menurut Ibu lebih amannya kumpul saja melalui file Word. Baik, Bu. Nah, nanti kirimkan saja melalui dikumpulkan saja kepada Kosma ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini dan jangan lupa untuk menandatangani absen. Baik, Bu. Bu. Makasih, Bu. Ya, sampai jumpa lagi anak-anak. Sampai jumpa, Bu. Waalaikumsalam.